nggak akan ada duitnya. Kalau Anda mengejar itu, maka Anda akan mencapai pada titik jenuh, titik capek, sudah nggak bisa mikir lagi, akhirnya apa? Mengatakan, jadi YouTuber itu sulit, jadi YouTuber itu susah. Sementara di luaran sana, banyak orang yang idenya nggak habis-habis, ada aja kontennya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah video pendek yang mungkin judulnya sedikit lebih menyerang, lebih kontroversial. Judulnya kritik keras untuk YouTuber pemula. Nah, barangkali Anda nanti tersinggung oleh ucapan saya ini, berarti Anda telah melakukan kesalahan, di mana kesalahan itu banyak sekali dilakukan oleh YouTuber pemula yang sibuk mencari jam tayang, sibuk mencari AdSense, sibuk mencari subscriber, dan lain-lain. Oke, jadi gini, banyak sekali YouTuber yang lelah, capek di tengah jalan, berhenti, kemudian merasa tidak mendapatkan apa-apa, merasa tidak menghasilkan apa-apa, terus kemudian setelah bertahun-tahun atau berbulan-bulan jadi YouTuber, membuat video, membuat konten, hasilnya 6 bulan baru gajian 1.300.000, ada juga yang setahun baru gajian 1.300.000, ada juga yang sudah 2 tahun nggak gajian-gajian, ada yang subscribernya sudah 700, tiba-tiba ditinggal merem, pas melek tinggal 500, dan macam-macam. Nah, sebetulnya untuk menjadi YouTuber itu gampang, mudah sekali. Untuk menciptakan uang, untuk mencetak uang, untuk mendapatkan uang di YouTube itu gampang sekali. Syaratnya adalah Anda konsisten, Anda kreatif, Anda open minded, dan Anda melakukan. Nah, lalu apa sih kesalahan YouTuber pemula? Banyak sekali. Dan ini sering sekali dibahas di grup-grup YouTuber, grup-grup AdSense, dan macam-macam. Banyak sekali. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau nanti Anda tersinggung, mohon maaf. Mungkin Anda telah melakukannya, bisa diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pertama, banyak sekali YouTuber yang nggak punya ide. Padahal ide banyak. Padahal potensi konten itu banyak. Padahal niche itu banyak. Namun yang terjadi kadang-kadang orang nggak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Saya kemarin di Bondowoso ketemu dengan salah satu konten kreator, influencer. Dia punya akun Instagram yang cukup banyak follower. Nah, profesi utamanya adalah tukang pangkas atau barbershop. Dulu saya tanya, kenapa nggak YouTubean? Oh, pernah Pak, saya pernah YouTube, cuman bingung nyari ide kontennya. Terus kerjanya apa? Saya tukang pangkas Pak, pangkas rambut. Oh, pangkas rambut. Terus itu kan bagus buat ide konten. Diapain Pak? Ya gampang, setiap kali Anda motong rambut pelanggan, dipasang aja videonya, pasang kameranya, pasang HP Anda untuk merekam dari mulai before, sebelum orang itu dipotong rambutnya, diminta fotonya, Pak mohon maaf saya mau foto dulu sebelum Bapak potong. Setelah itu dipotong. Nah, sepanjang proses memotong rambut tadi itu di video. Setelah itu selesai, difoto lagi, Pak mohon maaf saya foto setelah potong. Sudah gitu aja. Nanti Anda bisa jadikan konten itu sebagai satu video. Kan paling motong rambut berapa sih? 15 menit, 20 menit, maksimal 30 menit kan. Itu adalah durasi yang pas banget untuk orang-orang yang sering nonton YouTube. Orang nggak suka nonton YouTube yang berlama-lama. Biasanya orang kalau mau nonton video, itu dilihat dulu durasinya berapa lama. Kalau cuma belasan menit, ya mereka akan tertarik. Ya sudah, potong rambut itu aja. Anda tetap jadi barbershop, Anda tetap jadi capsternya barbershop. Nah, Anda bisa bikin konten. Pernah nggak Anda lihat
orang yang kerjanya sebagai koki. Dia hadapkan kamera HP-nya ke wajan. Jadi setiap kali dia masak, itu direkam. Bahkan sesekali dia live. Dia live masak, itu nontonnya yang nonton ribuan. Yang nonton ribuan orang. Kenapa? Karena menonton orang masak itu menyenangkan. Menonton orang motong rambut itu menyenangkan. Sesuatu yang merubah bentuk, merubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru, itu menyenangkan. Ingat bahwa video yang paling menarik itu selain video lucu adalah video tutorial. Cara membuat, cara bikin, cara merubah, cara dan sebagainya. Itu banyak sekali penontonnya. Jadi kalau Anda nggak punya ide, identifikasi diri Anda sendiri. Oh, idenya apa ya? Ada juga teman saya yang usahanya maggot. Dia usaha maggot. Saya kasih ide. Dia pernah cerita bahwa kalau lihat maggot makan makanan itu cepat sekali. Terus saya bilang, ya sudah, itu aja jadi video. Lemparkan satu buah sosis ke baskomnya maggot, kemudian kamu rekam sampai selesai. Itu menarik sekali. Itu bagi orang itu amazing. Ayam sepotong misalkan dikasihkan ke maggot, kemudian dimakan sama dia sampai habis. Itu amazing. Itu sangat menarik sekali. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak bisa mengidentifikasi diri kita sendiri itu sebagai apa, sebagai siapa, mengerjakan apa. Sehingga yang terjadi seolah-olah nggak punya ide, seolah-olah nggak ada konten, seolah-olah nggak ada potensi konten yang bisa dilakukan. Padahal banyak sekali. Nah, pentingnya juga satu niche tertentu. Niche itu ceruk pasar. Anda lebih baik konsen di satu niche daripada bikin video yang isinya gaduh-gaduh. Karena dengan video gaduh-gaduh, itu orang akan melihat Anda tidak konsen, tidak fokus, tidak tidak konsisten dengan keahlian Anda. Bikinlah video yang niche-nya sama. Misalkan gini, misalkan Anda bekerja sebagai seorang barbershop atau kapster barbershop seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, itu sudah konsen di situ saja. Bikin niche-nya satu tentang cara memotong rambut, tentang video memotong rambut. Kalau mungkin Anda nggak bisa ngomong, kalau mungkin Anda nggak bisa bikin deskripsi, ya nggak apa-apa. Bikin aja judul, yang penting judulnya jelas, kemudian videonya jelas, kasih deskripsi. Nah, lama-lama kalau Anda sudah bisa ngetik, nah, Anda bisa bikin ketikan atau deskripsi tutorial memotong rambut kepala peyang, tutorial cara memotong rambut keriting, tutorial cara memotong rambut belah tengah, tutorial cara memotong rambut ala India, dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Anda akan fokus di satu niche. Anda tukang servis mesin cuci misalkan, ya sudah, Anda sudah punya pekerjaan, dan pekerjaan Anda itu adalah sebuah konten. Ya sudah, di situ aja. Itu jadikan konten. Jadikan konten, misalkan ada orang nelpon Anda, halo Bapak, mohon maaf saya mau servis mesin cuci saya, nggak bisa buang air misalkan. Ya sudah, Anda langsung ingat, wah ini konten. Sudah, Anda langsung siapkan, rekam percakapan tadi, atau minimal Anda mengatakan kepada kamera bahwa kita mendapatkan panggilan telepon dari seseorang bahwa ada pelanggan yang mesin cucinya nggak bisa buang air. Ya sudah, ini adalah sebuah konten. Anda buatkan perjalanannya, direkam perjalanannya pendek-pendek, misalnya sampai di lokasi, ketemu orangnya, HP Anda, kamera Anda selalu on, selalu standby, selalu merekam. Setelah itu Anda bekerja, membersihkan, kasih tutorial, dan seterusnya sampai selesai. Jangan takut Anda akan ditiru oleh orang. Jangan takut cara Anda membersihkan atau menservis mesin cuci tadi itu memberi orang ilmu dan berakibat pada bisnis Anda. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tidak semua orang mau membongkar mesin cuci sendiri. Tidak semua orang mau menyervis mesin cuci sendiri. Begitu orang sudah melihat video Anda di YouTube, dia akan mengatakan, ya sudah, saya nelpon Mas ini saja. Bukan kok, ya sudah, saya mengikuti caranya Mas ini. Bukan. Nah, lama-lama kalau Anda sudah mulai terkenal, orang akan merekomendasikan Anda. Orang akan selalu ingat dengan Anda jika mesin cucinya, kulkasnya, atau AC-nya rusak. Jangan pernah takut ilmu yang Anda bagikan di YouTube itu akan ditiru orang, yang mengakibatkan bisnis Anda atau peluang usaha Anda itu hilang. Jangan pernah. Tidak akan pernah. Justru orang akan semakin menganggap Anda sebagai ahli.
Karena Anda fokus pada satu niche, fokus pada satu bisnis, fokus pada satu ceruk pasar. Mungkin ada yang tahu Andre Tatum, salah satu tukang servis yang ada di Cilongok, Kabupaten Banyumas. Dia fokus ke satu bisnis, fokus ke satu niche. Dia ngomong terus, cerita terus tentang bagaimana cara merawat mesin cuci, kulkas yang rusak, kulkas yang bocor, AC yang rusak, dan seterusnya. Dia tidak pernah dia tidak pernah merasa takut kehilangan pelanggan gara-gara semua orang bisa nyervis sendiri. Tidak. Justru semakin banyak dia membagikan video itu, semakin banyak tutorial yang dia bagikan, orang akan menganggap bahwa Andre Tatum adalah ahlinya. Ya sudah, semua orang yang terdekat situ akan menghubungi bengkelnya Andre Tatum. Seperti itu. Jadi bisnis jangan pernah takut kehilangan pelanggan gara-gara Anda men-share videonya. Justru disitulah Anda kesempatan untuk branding. Nah, yang kedua adalah banyak sekali orang yang sibuk ngejar subscriber. Ada yang di grup itu sampai, ayo guys, ayo lur, sub for sub, tayang 5 menit, tayang 3 menit. Ngapain coba? Anda mendapatkan subscriber 1000, kemudian mendapatkan jam tayang 4000. Tapi kalau konten Anda nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya, nggak ada manfaatnya, nggak akan laku. Oke lah, Anda mendapatkan predikat sebagai YouTuber yang sudah mendapatkan iklan, yang sudah disetujui AdSense. Tapi kalau nggak ada yang nonton, dapat uang dari mana coba? Nggak ada duitnya. Nah, yang paling menarik adalah bukan jumlah subscribernya, tapi jumlah view-nya. Kalau Anda punya video yang menarik, Anda punya niche yang spesifik, Anda punya video yang bermanfaat, subscriber nggak usah dicari, nggak usah beli, nggak usah sub for sub. Jam tayang nggak usah nyari. Jam tayang akan datang dengan sendirinya kalau video Anda bermanfaat. Tapi kalau videonya nggak ada, nggak bermanfaat, mau sub for sub berapapun, berapa ribu pun, mau jam tayangnya mau berapa ribu pun, nggak akan ada duitnya. Kalau Anda mengejar itu, maka Anda akan mencapai pada titik jenuh, titik capek, sudah nggak bisa mikir lagi. Akhirnya apa? Mengatakan jadi YouTuber itu sulit, jadi YouTuber itu susah. Sementara di luaran sana banyak orang yang idenya nggak habis-habis, ada aja kontennya, meskipun kadang-kadang bisa jadi nggak manfaat karena hanya sekedar hiburan, tapi tetap ada penontonnya. Kenapa? Karena brandingnya dari awal sudah bagus. Tapi kalau kita sudah brandingnya nggak ada, kemudian subscribernya juga beli atau sub for sub, kemudian jam tayangnya juga beli atau jam tayangnya saling tukar-tukaran jam tayang. Begitu sudah dapat 4000 jam tayang, sudah dapat 1000 subscriber, oke lah, Anda mendapatkan predikat sebagai YouTuber yang sudah mendapatkan AdSense. Tapi nggak ada duitnya. Untuk apa? Jadi jangan pikirkan jam tayang, jangan pikirkan subscriber. Bikinlah konten yang bermanfaat, itu aja. Jam tayang dan subscriber akan mengikuti. Terus berikutnya, banyak orang yang sibuk dengan alat, mempersiapkan alat. HP yang bagus apa lur? HP yang kameranya bagus apa lur? Ya udah, HP yang kamu punya itu yang ada itu, udah itu aja. Nggak usah mikir yang lain. HP itu dipakai, kemudian bikin konten sebaik-baiknya. Cari idenya. Idenya dari mana? Ya dari Anda itu siapa? Itu yang ide. Diri Anda itulah yang jadi ide. Nggak usah terlalu memaksakan cari kemana-mana. HP-nya pakai HP apa? Yang berapa mega? Nggak usah mikir. HP yang kamu punya itu aja. HP kamu kan sudah ada kameranya. Sudah itu aja. Toh nanti juga akan berjalan dengan sendirinya. Nggak perlu sibuk gara-gara HP-nya belum support ini itu, terus nggak jadi konten, kelamaan. Kemudian ada lagi yang re-upload. Videonya orang dipotong-potong di re-upload. Terus kemudian kena teguran copyright, kena teguran hak cipta, ngomel-ngomel di grup, ngomel-ngomel, marah-marah. Ya iyalah, orang bukan kamu yang bikin konten kok. Orang bukan kamu yang punya hak cipta kok. Begitu videonya di-upload, kena teguran hak cipta, marah. Ya kamu kalau nggak mau ditegur hak cipta, bikin sendiri videonya, bikin konten sendiri. Idenya apa? Ya dia tadi, balik ke yang tadi. Idenya apa? Itu aja. Jangan salahkan Google, jangan salahkan YouTube, jangan salahkan pemilik hak cipta kalau video Anda adalah video milik orang lain. Sudah.
mereka akan mengambil hak cipta itu karena itu milik mereka. Kalaupun video Anda ada iklannya, ya mereka juga berhak. Mereka punya hak untuk mendapatkan duit dari situ. Bukan Anda, karena bukan Anda pemiliknya. Kemudian hal teknis lagi. Misalkan gini, orang bikin video thumbnailnya asal-asalan. Bikin thumbnail yang menarik, bikin thumbnail yang menohok, bikin thumbnail yang membuat orang penasaran. Saya kasih bocoran. Bikin thumbnail itu kalimatnya, isinya jangan sama persis dengan apa yang menjadi judul. Misalkan gini, ada satu video anak SD jualan jajan misalkan. Judulnya anak SD jualan jajan bangun jam 4 pagi belanja ke pasar. Itu judulnya. Kemudian atau ditambah kata yang tragis atau miris atau ngenes atau apa di salah satu kata itu di judulnya. Kemudian di thumbnailnya ditambah lagi, tulis saja jam segini belum laku misalkan, itu di thumbnailnya. Atau jam 1 belum laku, atau kadang cuma laku 1, atau kadang-kadang nggak laku, atau pulang kehujanan misalkan. Bikin yang menarik. Thumbnail itu meskipun berkaitan dengan judul, tapi bikin yang berbeda. Jangan mengulang, jangan menuliskan judul pada thumbnail. Itu Anda buang-buang peluru. Jadi Anda punya kesempatan untuk dilihat itu ya dari thumbnail sama dari judul. Judulnya sudah menarik, thumbnailnya lebih menarik. Kemudian deskripsi. Tapi sebelum ke deskripsi, perbaiki dulu judulnya. Judul misalkan, nulisnya yang benar. Jangan pakai huruf kecil semua. Gunakan huruf besar semua atau besar kecil. Kombinasinya yang pas. Kemudian jangan terlalu panjang. Nah, kadang ada orang bikin judul yang bertele-tele, mengulang kata dan tidak to the point, tidak menarik. Itu juga salah. Nah, deskripsi. Deskripsi itu berkaitan erat dengan SEO, Search Engine Optimization. Kalau deskripsi Anda tidak jelas, kemudian tidak mengandung kata kunci, tidak mengandung keywords, ya jangan salahkan kalau video Anda tidak masuk rekomendasi, tidak masuk dalam video-video yang sesuai dengan apa yang dicari oleh orang. Tapi kalau video Anda judulnya sudah menarik, videonya jelas, ngomongnya jelas, kemudian thumbnailnya menarik, deskripsinya benar, Google akan semakin mudah menemukan itu dan menyarankannya pada kolom pencarian, entah itu pencarian di Google Search maupun pencarian di YouTube. Jadi perbaiki deskripsinya. Kemudian hashtag juga karena YouTube memperbolehkan kita menggunakan hashtag kadang-kadang muncul di bawahnya judul. Kemudian tag juga penting. Tag itu untuk apa? Tag itu untuk mengumpulkan video Anda pada video-video dengan tag yang sama. Ya kurang lebih sebenarnya sama kayak hashtag. Cuman kalau tag ini lebih ke, kalau di blog itu namanya label. Jadi label dengan kata kunci ini ada ngumpul di sini. Nah di di YouTube itu tag itu dikumpulkan oleh YouTube. Misalkan kita nyari tag tutorial mancing, ya sudah, semua video yang ada tagnya tutorial mancing, ada video yang berkaitan dengan tutorial mancing, itu sama YouTube akan dikeluarkan. Itu tag salah satunya gunanya di situ. Jangan asal-asalan. Nah, jadi itu beberapa hal yang menurut saya sangat penting yang kadang dilupakan oleh YouTuber pemula. Kalau ini menjadi Anda berubah lebih baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau ini membuat Anda tersinggung, ya mohon maaf. Yang jelas ini pengalaman-pengalaman saya dari beberapa sebelumnya, penting untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua.